Selamat sore, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Semoga Anda baik dan sehat selalu sehingga dapat mengawali minggu ini dengan kegiatan-kegiatan rutin Anda, dan minggu ini kita mencapai kesuksesan kecil atau sedang, bahkan mungkin kesuksesan besar ya. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online hari ini seperti biasa di setiap Senin sore, ya, I Love Monday, menghadirkan Mbak Meta Chandra. Beliau adalah seorang penyanyi dan owner Dunia Bernyanyi Course, dan dulu juga pelatih vokal AFI, ya, Akademi Fantasi Indosiar. Untuk Anda yang belum follow Instagram Mbak Meta, bisa follow di @metachandra_official. Kita sapa dulu Mbak Meta Chandra. Halo, selamat sore Mbak Meta. Mbak Meta masih di mute. Halo Mbak Meta. Sorry. Sorry Mas Dewa. Ya, sore. Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Sore hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Oke, terima kasih loh. Setiap Senin sore memberikan pencerahan tentang bagaimana kita bisa bernyanyi dengan baik, memproduksi suara kita dengan baik juga, dan kita sudah nggak kerasa udah akan melanjutkan mulai bernyanyi series ya. Dan kali ini sudah nada tinggi ya, high note. Ya, high note. Yang kadang-kadang wah agak bikin minder juga ya kalau mau mungkin Mbak Meta akan menjelaskan bagaimana kita bisa mencapai nada tinggi dengan baik ya. Karena 2 minggu yang lalu atau minggu kemarin juga udah bagaimana caranya kita punya cara untuk menghasilkan nada rendah yang bagus, berkarakter, dan juga nada dasar yang pas buat kita masing-masing. Untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan nanti. Kalau ingin nyanyi juga nggak masalah, biar nanti langsung bisa di-coach sama Mbak Meta. Oke Mbak Meta, bagaimana nih penjelasan tentang high note ini? Ya, jadi high note itu adalah sebentar. High note itu adalah nada tinggi yang kita miliki, dan dasarnya adalah wait sebentar Mas, tunggu sebentar. Ya, nggak apa-apa Mbak, beresin dulu. Mbak Meta sedang memperbaiki soundnya. Oke. Jadi nada high note itu adalah nada tinggi yang kita miliki. Dasarnya adalah dari nada tengah kita. Gitu. Jadi dari nada dasar kita bisa mencapai nada yang loncatan nada yang jauh lebih tinggi, semakin lebih tinggi kalau kita berlatih dan mengenal nada tengah kita. Gitu. Seperti yang minggu lalu saya sudah jelaskan, nada tengah itu sebagai fondasi untuk suara kita mau mencapai nada, mengembangkan ke nada bawah kita atau mengembangkan kualitas ke nada tinggi kita. Gitu. Dan hari ini saya membuka nada tinggi dan saya memasukkan satu buah lagu sebetulnya, nanti kita dengarkan sama-sama, tapi saya mau membahas beberapa poin yang saya berikan di video itu. Yang pertama adalah saya bilang bahwa nada tinggi itu perlu stamina vokal yang tinggi. Gitu. Stamina vokal apa sih? Fondasi dasar untuk suara kita. Jadi untuk nada tinggi yang stabil, untuk nada tinggi yang bisa kita produksi baik adalah kita perlu support yang kuat untuk nada, untuk kita loncat ke nada yang tinggi dan semakin tinggi. Gitu. Jadi nada tengah kita harus kuatkan. Gitu. Nanti kita bisa sama-sama dengar pada saat video itu diputar, kita bisa sama dengar bahwa kestabilan seseorang mencapai nada tinggi dipengaruhi oleh nada tengah dia atau nada dasar atau fondasi dasar dari vokal itu dia miliki atau tidak. Gitu. Kedua adalah dinamika yang terkontrol. Nanti dalam video itu ada juga bagian kedua, ada dinamika yang terkontrol.
pada saat nada tinggi kita sudah mempunyai fondasi, pastinya nada tinggi itu tidak akan kita lepaskan hanya untuk teriak-teriak. Pasti nada tinggi itu ada pun liriknya di situ yang kita nyanyikan. Dan itu kita perlu kendalikan. Bukan karena nada tinggi kita lepas begitu saja supaya orang dengar bahwa ini tinggi loh. Enggak. Pada saat kita bernyanyi atau kita berbicara, marah sekalipun, kita punya arti apa yang mau kita tegaskan di situ. Gitu. Jadi harus terkontrol, dinamikanya harus terkontrol. Jadi kita harus menguasai. Pada saat tekniknya dikuasain, pastinya tujuan kita pun akan terkuasain. Tapi pada saat teknik dasarnya tidak terkontrol, dinamika pun tidak akan terkontrol karena kita akan berlomba-lomba untuk mencapai notasi sehingga akhirnya mengurangi bagian kita untuk mengontrol apa yang kita sampaikan. Itu. Yang ketiga adalah nanti saya membahas sistem merapatkan otot diafragma dan mengunci diafragma. Nah, itu sudah kembali ke basic dari fondasi vokal. Jadi bagaimana cara nada tinggi kita bisa stabil sama seperti tiang. Bagaimana tiang itu bisa berdiri? Pastinya fondasi dasarnya harus kuat. Bisa mengunci nada itu, nada itu supaya dia tidak condong ke kiri, condong ke kanan sehingga akhirnya nadanya tidak sampai, maksud dari kalimat lagunya pun tidak sampai. Jadi harus mengunci di mana? Di diafragma yang kita miliki. Ada 2 otot di situ, ada otot perut di situ, dan otot diafragma yang melingkar di sekitar perut kita. Itu yang harus dikunci sehingga nada itu bisa mencapai nada tinggi dengan stabil dan berdinamika. Terus ke berikutnya adalah, nah pada saat semua fondasi sudah terbentuk, udara itu harus dibentuk. 1, ada lirik, ada not. Di mana dibentuknya? Di rongga sini, di rongga mulut sini, tapi kita menggunakan otot rahang dan otot di sekitar mulut kita. Gitu. Jadi setelah kita menguasai fondasinya, pastinya itu begitu fondasi kuat harus diakhiri dengan hasil akhir yang baik pula. Gimana caranya supaya hasil akhirnya baik adalah menggunakan otot sekitar rahang sini dan otot rongga mulut sini. Gitu. Terus yang terakhir adalah stimulasi pernafasan penyangga. Itu kembali ke tadi bahwa diafragma itu dirapatkan ototnya dan dikunci supaya apa sih gitu? Untuk apa gitu? Apa yang harus kita support? Pastinya sistem pernafasan kita menggunakan udara. Nah, udara itu yang kita jaga supaya akhirnya hasil akhirnya akan punya arti terbaik. Nada tinggi terbaik, lirik yang tersampaikan, dinamika yang cukup jelas. Gitu. Jadi tidak teriak-teriak, asal teriak dan mencari keluar untuk bisa mencapai nada tinggi. Jadi tidak ada nada tinggi yang dicari di luar. Sama seperti pada saat nada tinggi kita berusaha untuk menarik kepala kita ke atas supaya sampai nadanya. Itu mitos yang salah, itu praktek yang salah dan akhirnya merusak. Kita bisa lihat di beberapa video yang aku sudah kumpulkan. Tidak harus orang menjadi seperti orang yang saya contohkan, tapi saya ingin memberi gambaran bahwa pada saat fondasi kita nggak stabil, yang kemarin sempat saya bicarakan bahwa dalam beberapa menit, biasanya kalau dia menggunakan leher, dia akan mengalami kendala di nada-nada berikutnya. Entahlah dia serak, nyangkut di tenggorokan karena pita suaranya terlalu ditekan, atau dia memang tidak menggunakan penyangga otot nafas, diafragma tidak dikunci, sehingga akhirnya apa? Semua full di sini dan dia tidak pula menyelesaikan di depan. Gitu. Pada saat kita bernyanyi, apapun notnya sebetulnya perlu penyangga dan perlu diselesaikan di depan.
Karena kita tidak harus membolongin di sini untuk orang dengar apa yang kita nyanyikan. Gitu. Terus kemudian apa lagi? Oh ya, jadi saya memberi contoh untuk yang laki-laki, untuk anak kecil yang untuk anak kecil yang perempuan, anak kecil yang laki-laki, dewasa laki-laki dan perempuan itu sama. Lagu itu hanya objek. Tapi subjeknya adalah manusia yang mengolah nada-nada itu, mengolah lirik-lirik itu untuk disampaikan. Gitu. Oke, sekarang kita cobain lihat dulu untuk high note untuk yang anak-anak dulu ya. Tapi itu nanti kita bisa discuss bersama apa sih, atau ada yang belum mengerti mengenai bagian-bagian yang tadi aku bahas, boleh ntar setelah video pertama kita bahas. Oke, Mas Dewa boleh dibantu? Oke, ya. Oke, Mbak Meta, kita dengarkan dan kita simak dulu yang video high note yang kids ya. Iya. Suaranya. Kecil suaranya. Dreams to be heard, they will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. More than what you made of me. I follow. Jadi setiap lagu itu disampaikan, bukan menyampaikan hanya nada tinggi atau not-notnya, tapi dinamika yang terkontrol harus terjadi. Listen to this song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen deep within, it's only begging me to find to leave. Nah, ini salah satu yang nggak ada fondasinya sebetulnya. Dia di banyak leher. Dia mulai nggak stabil dan serak. There's someone here inside, someone
You should know. Now I'm down and leaving you. You're not the one feeling. I'm more than what you made of me. Dia mau I found the keluar. voice you gave to me. But now I'm gonna find my own. I'm sorry where I belong. Before we go on, if you down, if you Mulai stopnya sudah kejang. Nah, ini sudah mencapai ketiga, keempat dari poin-poinnya. Hasilnya akan berbeda. Oh, I'm screaming out, and my dreams for the bird. They won't laugh because just under into your own, because you won't listen. To the song here in my heart. Power nantinya tercapai karena fondasi dan mumpuni. Power nantinya keluar. Kalau fondasi klimaks dapat. Oke. Oke, terlihat di situ sangat terlihat bahwa yang nomor 2 lucu sih, anak kecil tuh lucu. Kalau gini, nilai anak kecil tuh lebih apa ya, punya sisi nilai lucunya di situ. Jadi semakin dini anak kecil tuh kalau sudah bisa mumpuni sebetulnya dia bisa memiliki nilai plus yang lebih. Selain suara, pastinya dia akan memiliki kelucuan yang akhirnya menambah nilai orang suka. Tapi pada saat sejak dini hanya menonjolkan kelucuan, dia akhirnya tidak punya fondasi untuk berkembang terus. Itu yang disayangkan. Karena anak kecil itu kelucuannya bukan untuk dijual, tapi nilai plus buat dia. Tapi kemampuan yang dia miliki adalah seperti tadi, anak itu yang perempuan itu lucu sekali dan bukan berarti suaranya jelek, no. Tapi dia sama sekali tidak punya fondasi untuk menjaga pita suaranya supaya tidak serak dan bisa menyelesaikan lagunya dengan baik. Itu. Tapi semua pilihan. Jadi perbedaannya sangat terlihat bahwa di mana yang ada fondasinya dia akan lebih tenang, menyampaikan sampai dinamikanya lebih terkontrol. Terus akhirnya stabilitas vokal yang tingginya menjadi lebih ada powernya, bukan begitu tinggi, dia mencari-cari supaya keluar tuh nada tingginya supaya bisa menghipnotis orang lain, nggak bisa. Akhirnya dia terselamatkan karena dia lucu. Gitu. Dan tepukan tangan itu sebenarnya bagus untuk nyemangatin anak-anak, tapi harus didampingi untuk dia dikasih support untuk teknik juga.
sehingga kemampuannya akan terus berkembang dan tidak akan merusak pita suaranya. Gitu. Saya beberapa tahun sebelum ini saya punya murid sampai ke tempat saya suaranya udah parau, sudah serak. Karena apa? Karena salah. Mungkin seperti anak yang kedua tadi nyanyi. Terus akhirnya dia harus berhenti. Yang minggu kemarin ada yang bilang, Kameta ada harus kalau serak tuh harus take rest nggak sih buat suaranya gitu kan? Harus istirahat nggak sih suaranya? Kalau sudah terlalu parah, pastinya harus istirahat dulu. Karena kalau sudah menekan terlalu rapat, itu kan harus dibiarkan dulu, mencair dulu, renggang dulu, rileks dulu gitu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan sama aku sebenarnya, kenapa aku membahas mengenai notasi itu dari nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Kenapa aku men-sharekan ini? Karena sayang gitu. Beberapa anak kecil memiliki kemampuan yang dari awal sudah di-give lah dari yang di atas untuk talentanya yang dia miliki. Tapi kalau tidak dijaga, itu akan merusak pita suaranya, semakin dia tidak bisa berkembang. Terus hati-hati untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu golden age-nya lebih sempit daripada anak perempuan. Karena dia akan pada saat dia mengalami perubahan suara, itu di sekitar umur 11-an dia udah mulai pita suaranya berubah. Kalau perempuan ada perubahan tapi tidak terlalu jauh. Kalau laki-laki bisa 180 derajat. Yang tadinya dia bisa tinggi, lama-lama suaranya jadi lem. Nah, itu hati-hati untuk beberapa orang tua atau siapapun yang senang bernyanyi di usia kecil, manfaatkan dari dini untuk memiliki teknik yang baik supaya pada saat perubahan tidak terjadi penurunan yang terlalu drastis. Gitu. Jadi itu bisa dikontrol juga. Jadi jangan dibiarkan mengikuti alamnya saja gitu, enggak. Kita bisa mengontrol itu karena kita yang punya. Gitu. Terus tadi apa lagi ya? Oh ya, sistem merapatkan otot diafragma. Di anak yang terakhir, anak yang trio itu, diafragma dia sudah dikunci. Sehingga dia nada tingginya, dia mau kemana aja, tidak akan mengganggu notnya. Gitu. Dan pada saat teman-temannya masuk dengan notasi yang berbeda pun, kualitas suaranya tidak berubah. Karena apa? Karena sama-sama memiliki fondasi yang tepat. Kalau tidak punya fondasi yang tepat, note-nya tidak akan satu kualitas di situ. Mungkin pada saat dia disatukan dia seperti fals. Karena notasinya nggak bulat di situ. Notasinya misalnya nggak bergoyang-goyang sana kemari, tidak kuat gitu. Itu membuat pada saat dia pecah suara itu akan jadi sesuatu yang tidak akan sinkron. Itu. Oke. Untuk berikutnya kita coba diputar aja. Ini adalah salah satu penggunaan high note juga dengan lagu yang sama supaya kita bisa lihat perbedaannya. Dan ada saya tulis di situ poin-poinnya. Kita bisa bahas itu sambil cross check apa yang kita lihat di situ, kenapa bisa terjadi seperti itu, notasinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat itu. Oke, kita coba yang adult ya, yang besar, dewasa. Yang adult ya. Oke. Ya. Saya share ya. Ini ya. Ya. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They would not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone in a crossroads. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what
believe in you. Karena sebelumnya You dia don't know what I'm feeling. I'm more than words. You made of me. I follow the voice to set me free. And now I gotta find my own, my Know what I'm feeling? I'm more than what you made of me. I follow the voice that you gave to me. But now I'm gonna find my and now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what made of me. I'm gone for to think you gave to me. And now it's time to find my own. I don't know where I belong. And I will moving on. If you don't, if you to the sun here in my heart, the melody of love and I can't complete. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice I think you gave to me. I'm more than what you made of me. I follow the voice that you gave to me. And now it's time to find my own. Oke. Oke. Jadi terlihat jelas ya Mas Dewa bahwa fondasi itu sangat penting. Stamina vokal yang kalau untuk high note itu sangat penting, lebih dominan karena dia harus menjaga si notasi itu tidak ngeleot kemana aja, karena di situ selain note yang harus dicapai adalah ada rasa yang harus disampaikan gitu. Terus dinamikanya kenapa harus terkontrol, yang terakhir itu sangat terkontrol. Jadi loncatan nadanya yang dia mau raih akan tercover, akan berada di sisi yang tetap baik. Gitu. Jadi tetap jadi dirinya dia sendiri, tidak harus menjadi penyanyi aslinya Beyonce, tidak perlu, tapi dia bisa memberikan loncatan nada dari rasanya dia. Gitu. Jadi kenapa teknik vokal itu perlu mumpuni supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan secara pribadinya dia, karena setiap orang tuh tidak ada kloningan, masing-masing punya rasa yang berbeda-beda, masing-masing punya feeling yang terasah yang berbeda-beda gitu. Terus otot diafragma yang terikat itu membuat yang tadi rasanya bisa menjadi liar, tapi sesuai tetap dalam konteks lagunya itu. Tapi kalau diafragmanya lepas, bergerak, dia tidak bisa mencapai notasi yang lebih liar dari itu. Karena apa? Untuk menjaga notnya aja dia kesusahan. Gitu. Jadi pada saat notnya sudah terkunci, rasa dia menjadi mau kemana aja itu bebas.
pasti akan terkontrol. Tapi kalau diafragmanya tidak mengunci, note-nya yang akan berkeliaran kemana-mana dan dia tidak akan bisa merasakan apapun di lagu itu. Apapun lagunya. Terus, nah, kolaborasi posisi pengembangan di otot sekitar rahang. Yang terakhir tadi ada yang sama seperti yang anak kecil, dia run down, rub it low. Nggak ada masalah. Kita bisa menggunakan ini, kita menggunakan otot sekitar sini untuk mau jenis yang seperti apa yang kita mau sampaikan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah karena apa? Karena dia tidak mengganggu sini. Jadi alangkah menyenangkannya apabila semua itu diketahui dari sejak dini. Karena anak kecil itu kan kreasinya luar biasa ya. Kalau yang sudah makin dewasa, biasanya otaknya semakin terpenuhi dengan yang formal-formal dan tuntutan hidup yang lebih yang harus menjadi tanggung jawab hidupnya. Kalau anak kecil pada saat dia diberikan teknik yang tepat, wah itu anak Indonesia, aku pernah buktikan anak Indonesia tidak kalah sama anak luar, dia lebih luar biasa daripada anak di luar. Gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak sejak dini itu menjadi bagian yang harus diperhatikan, tidak dipaksakan, tapi diajarkan perlahan untuk sistem badannya, stimulasinya terproses baik sejak dini. Gitu. Terus stimulasi pernafasan penyangga, sudah pasti kita bernafas. Kita selalu bilang kalau nyanyi itu hanya menyimpan udara. Jadi stimulasi nafas itu harus kita bernafas setiap hari. Jadi apabila kita tidak menggunakan itu atau tidak kita meningkatkan kualitas itu, satu, kita kebebasan kita terbatas akhirnya. Karena fondasinya lemah. Kedua, kita tidak akan lebih sehat dari pada saat kita melakukan aktivitas bernyanyi. Yang salah, kita tidak akan membantu pernafasan kita lebih kuat. Gitu. Jadi sebetulnya pada saat pernafasan kita stimulasinya baik untuk bernyanyi, untuk kehidupan sehari-hari pastinya bagus. Terus untuk karir atau untuk perkembangan nyanyinya akan jauh lebih baik. Sama seperti sejak dini anak kecil yang bisa mengaji. Itu dalam mengaji itu kan tontonnya kan tidak boleh lepas dari itu. Lekukan nadanya tidak boleh keluar dari situ. Nah, kenapa dia menjadi bagus? Karena mau nggak mau akhirnya olahannya ke situ. Karena kebanyakan pakai sekitar nasal sini. Kalau pakai nasal seperti dangdut, dia nggak tahu fondasi terlalu jauh untuk nafas, dia akan dipaksa untuk mau nggak mau harus pakai nafas. Karena dia nasalnya dikunci di sini. Kalau pop punya lebih luas. Yang tadi lebih luas. Kalau ngaji harus lebih di situ. Dangdut pun sama, lebih di sini. Kenapa lebih akan terkontrol? Karena pakai nasal dikunci di sininya. Jadi otomatis otot nafasnya harus mengunci, menghasilkan kualitas di sini. Nah, seperti itu. Untuk pop sendiri, jangan kebebasannya jangan kebablasan. Untuk pop, untuk yang lain-lain, untuk rock gitu semuanya, itu memiliki tempat yang luas untuk membentuk semua notasinya. Tapi kita nggak bisa lari dari badan kita sendiri. Itu aja sebetulnya. Jadi nada tinggi kenapa perlu banget untuk kita, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, stamina vokal yang tinggi, dinamika yang terkontrol, sisi merapatkan otot, diafragma, dan mengunci diafragmanya. Keempat adalah kolaborasi posisi pengembangan dari otot sekitar rahang, otot mulut, rongga mulut sini. Dan terakhir ada stimulasi pernafasan penyangga. Kenapa itu harus diperhatikan? Karena untuk kalian memiliki kebebasan untuk berekspresi, gitu, berekspresi dalam hidup, berekspresi dalam bernyanyi, berkata-kata, misalnya seperti itu.
Aku mau contohin sedikit, coba ya. Sebelum ada yang bertanya ya, belum ada yang bertanya Mas Dewa ya? Ya. Misalnya seperti ini. Tadi mana ya? Kita nyanyiin dari awal, listen, pakai nafasnya, terus kita buka mulutnya seperti ini. Nafas, simpen, nadanya harus di depan. Listen, suaranya di depan. To the sound here in my heart, a melody, a star, but can't complete. Listen, getaran lekukannya di depan juga. To the sound from deep within, it's only beginning to find relief. A time has come for my dreams to be heard. Pakai boleh. There will not be a pause and turn into your wrong, or cause you won't listen. Nada tinggi itu nggak harus selalu dikeluarin. Listen, I am alone at the crossroad. I am alone in my own home. Tarik ke atas. And I try to say my mind. You should have known. Tahan di sini. Nah, refragmanya kuat. Nara, I believe in you. Simpan depan. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I'm more than what you give to me. Tadi kata situ yang mainin diafragma itu semakin kencang. But I'm gonna find my own belongs. I'm moving on. If you are, listen. Yang jaga ini. Ya, jadi pada saat kita udah mau kehabisan nafas sebetulnya, listen, kita nggak akan lari ke tengah. Yang nyangga adalah rahang sini. Pasti ya diafragma kencang. Supaya dia nggak lari kemana. Listen, bisa sama depan, bisa sama di atas, listen. And I'm not believing you. You don't know what I'm feeling, but you made of me. I found the voice you get to me. Tarik sini boleh. Another line of mouth. Mayon. Mau dilepas atau ditahan? Mayon. Atau mayon. Tarik atas. Tiba depan. Gitu. Jadi yang kontrol itu bukan pita suara yang tadi aku bilang itu mutiara kita untuk suara, simpan baik-baik. Tapi otot-otot sampingnya kita latih. Diafragma di bawah. Ini nyanyi itu adalah menggunakan udara dan menggunakan otot untuk menghasilkan suara. Jadi jangan ketakutan pada saat nyanyi, mau belajar nyanyi terus apa ya, aduh aku nggak bisa nyanyi, aku gini bla 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 A sampai Z. No, kualitas orang tuh beda-beda. Tapi bukan berarti minus atau nggak punya. Orang yang nggak bisa dengar notasi sekalipun itu biasanya hanya karena satu kebiasaannya tidak mendengarkan bunyi-bunyian sehingga akhirnya kepekaan dia kurang. Atau mungkin ada yang spesialnya di titik kepekaannya spesial tapi di suaranya misalnya memiliki kekurangan, misalnya orang tunarungu misalnya tidak harus menjadi menarik diri kan sebetulnya, karena dia punya pita suara, punya pasti nggak punya pita suara nggak pasti punya otot-otot penyangga nggak di badannya, punya pastinya. Jadi kalau orang itu sempurna, dia bisa hidup, dia punya itu. Jadi stigma orang tidak harus mematahkan apa yang dia punya. Terus biasanya kebanyakan orang di lingkungan itu biasanya orang yang lebih minim, dia biasanya lebih
lebih ingin menonjolkan diri. Nah, jangan kalah sama itu. Tetap berlatih, terus ketahui bahwa yang bisa dirubah, yang bisa diolah adalah otot. Lakukan itu, latihan. Gitu. Nggak ada hal lain pada saat kita menggunakan suara keluarnya dari orang lain. Nggak ada. Gitu. Mungkin nggak tahu, ada yang mau bertanya atau Mas Dewa ada yang Ya. Ya. Oke, saya tawarkan dulu untuk sahabat pembelajar yang sore hari ini join. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang nada tinggi, tadi udah contoh banyak dan terakhir Mbak Meta juga memberikan contoh dengan menyanyi juga ya, luar biasa. Jadi silakan ya untuk Anda yang langsung buka mic aja ya. Ya, Kalau ya. ada ya, kalau nggak ada sambil nunggu ini Mbak Meta. Jadi Ya. tidak mudah ya mengatur fokus pada pencapaian nada tinggi, kemudian juga menghayati lagu untuk menyampaikan pesan lagu itu sendiri ya. Iya. Karena itu satu hal yang Artinya yang berbeda. ditaklukkan langsung dua-duanya atau gimana ini Mbak caranya? Jadi yang pertama ditaklukkan diri sendiri. Produksi kitanya yang ditaklukkan. Karena untuk kita bisa menyampaikan satu lagu dengan ringan, paling susah adalah mengendalikan diri kita sendiri kan Mas Dewa. Jadi kenapa kita harus menguasai diri kita sendiri? Karena itulah fondasinya. Kita yang mau bernyanyi, kita yang mau mengungkapkan sesuatu, kalau kita nggak menguasai diri kita sendiri, siapa yang mau ngasih makna untuk lagu itu? Gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang bahwa teknik vokal nggak semenakutkan itu kok gitu. Kenapa sampai akhirnya aku riset sekian lama, setiap aku di AFI sekalipun, di Senior and Junior di MNC TV, kenapa itu menjadi riset buat aku? Karena satu, waktu yang mereka minta sangat sempit. Orang yang aku hadepin, aku nggak pernah ketemu dan hari itu ketemu dan harus berubah. Nggak mungkin aku ngasih satu ketakutan tentang teori vokal untuk mereka. Karena akibatnya buat aku sendiri. Mereka pasti akan ketakutan pada saat bernyanyi. Takut nafasnya salah, takut pada saat buka mulutnya salah, semuanya jadi salah buat mereka. Dan itu menjadi kesalahan aku pastinya. Nah, makanya kenapa sekarang aku bagikan bahwa teknik vokal nggak semenakutkan itu. Tapi satu, kamu harus kenal diri kamu sendiri. Karena nggak bisa diolah dari diri aku terus jadi kamu jadi maju, atau aku bisa dorong kamu dari belakang untuk kamu maju. Berapa lama itu bisa terjadi? Sama seperti tadi nyanyi anak kecil tadi. Pertama orang akan terkesima sama dia, tapi begitu dia over, dia akhirnya kehilangan setengah lagi dari hasil yang harusnya dia miliki. Itu pun terjadi di aku itu pernah komentarin siapa ya, Joan Idol. Joan Idol itu aku sangat menyayangkan karena gini, untuk mencapai situ aja susah. Gitu, untuk mencapai satu kompetisi aja susah. Terus begitu aku dengar Joan itu memiliki satu bakat alami yang dari daerahnya itu berbeda dari yang lain. Tapi pada saat itu tidak dimasukkan teknik itu, dia awalnya dia bisa lari. Begitu kekuatan dia terganggu, dia akan jatuh sampai ke bawah. Itu sayang banget. Gitu. Itu yang aku pengen share sama orang-orang bahwa ayo dong gitu. Kenali itu karena nggak mungkin kualitas itu bisa kuat kalau kamu nggak punya fondasi di badan kamu sendiri. Ada orang tuh ada yang dikasih bakat, ada juga yang dikasih karena latihan, ada juga yang dikasih karena dia butuh sehingga dia akhirnya mau nggak mau sering bernyanyi. Itu nggak ada masalah. Itu nggak jadi alasan bahwa aku gini karena begini. No. Gitu. Tapi aku bisa maju karena aku berusaha. Dikasih talenta, gimana caranya kita menjaga talenta itu supaya bisa terus berkembang, bisa untuk orang lain mendengarkan atau kita bisa men-share sesuatu yang positif buat orang lain. Gitu. Dan kita akan mati? No. Pada saat kita bisa mengendalikan diri kita akan terus berkembang. Pada saat kita memberi, kita diberi 2 kali lipat, 4 kali lipat untuk apa yang kita beri sama orang.
Tapi pada saat kita tidak latihan, udah dikasih talenta bagus, kita cuman pegangin aja gitu. Terus pada saat terjadi kayak Joan itu akhirnya suaranya hilang pada saat semifinal, sepertinya semifinal dia suaranya hilang, terus dia cuma bisa bilang, aduh gimana suara saya nggak ada, dia lari ke dokter, disuntik, pita suara bisa mencair sedikit sebetulnya, tapi tidak pada saat tidak terlalu kaku itu, kalau dia tidak pakai dorongan nafasnya, ya pastinya udah cedera, terus dia paksa lagi, ya nggak akan dapat apapun. Gitu. Itu yang sayang sebetulnya. Sayang sekali gitu. Jadi balik lagi bahwa vokal tuh apa sih? Nggak harus kok jadi vokal itu sesuatu yang positif dari diri kita untuk apa kita lakukan, apa yang kita sampaikan, baik itu nyanyi, baik itu berbicara, baik itu menolong orang ataupun memotivasi orang adalah dari suara kita pastinya. Tapi jangan sampai cuma kosong ke depan, tapi kita tidak berproses juga itu sebetulnya. Jadi itu yang akhirnya aku dapat dari proses aku mengajar, nyanyi juga gitu adalah ayo gitu. Gak ada yang susah ternyata. Kalau dulu aku sempat ditakut-takutin dulu. Wah, teknik vokal harus gini, harus seperti saya. Mulutnya harus terbuka begini. Karena nyanyi itu harus lantang, jelas gitu. Tapi begitu berjalannya waktu, kita nggak boleh menghilangkan karakter orang lain ya gitu. Pada saat kita memaksakan orang lain untuk yang tadinya ada timbre suaranya atau warna suaranya lebih di dalam, ya itu aja yang dimanfaatkan dan kita bantu dengan dorongan nafas dengan stabilitas yang lebih baik sehingga dia bisa berkembang. Jangan merubah dia supaya jadi lebih nganga, terus udah gitu ini dia nggak dapat apa-apa karena dia nggak suka. Itu yang akhirnya membuat saya bisa bilang bahwa vokal itu nggak susah, tapi saya susah juga mengendalikan orangnya sebetulnya. Mengendalikan orangnya, karena pada saat kita kasih tahu pasti ada tahu dia, oh ini salah nih, tapi dia berani untuk mengakui dan berusaha atau dia membatasi untuk kayaknya semua baik deh gitu. Ada yang bertanya kayaknya Mas Dewa ya? Ada Vincentius. Untuk atur diafragma yang benar gimana ya Kak? Pada saat kita bicara aja, di sini kita bisa apa namanya? Berdiri deh. Jadi kita menyimpan tangan kita di sini. Di sini ada sekitar ini kita bisa buat kencang. Sebelum kita nafas pun kita bisa kembangin. Nah, coba itu rasain. Pengembangan itu rasain. Nah, itu otot yang kita harus, itu fondasi diafragma kita. Jadi pada saat kita bicara, kita juga bisa melatih itu. Gitu. Apalagi pada saat kita nyanyi misalnya. Listen. Ini kuat. Di sini, keras. Kalau nggak pakai ini nih, listen, but the sound here in my arm. Ini nada biasa, masih bisa kita kendalin. Tapi begitu dia loncat ke nada tinggi, udah nggak bisa. Tapi pada saat kita menggunakan ini dari awal otot diafragma sini, di sini tuh sekitar sini ada otot. Pada saat kita menggunakan itu, pada saat nada tinggi, kita listen to the sound here in my eye. Ini tinggal dikencangkan nih otot-otot ini. Jadi tidak memulai dari sistem nafas lagi. Ambil dulu, baru dorong, udah nggak keburu dalam satu lagu. Gitu. Jadi untuk yang tadi nanya, jadi itu yang dilatih. Pada saat kamu berjalan juga, kalau saya berjalan untuk model biasanya, itu tuh harus kencang. Supaya apa? Kestabilan badan kita bisa kontrol. Kita jalan pakai high heels, atau untuk yang laki-laki pakai pantofel, itu akan jauh lebih ada badannya tetap tegak tanpa kita paksakan untuk seperti tegak. Pada saat ini didorong, itu akan membuat fondasi badan kita akan stabil. Gitu. Begitupun pada saat nyanyi.
pada saat ini didorong kencang, kita menyanyikan di luar nih. Aliran udara itu bisa sampai lebih jauh kalau ini semakin kuat. Lihat. Dari dorongan situ. Bukan dari mau kemana? Gitu. Jadi di mana posisinya tadi saya bilangin bahwa kamu bisa rasakan di sini otot sini nih, kamu bisa tanpa nafas kamu gerak-geraki coba. Nah, pada saat latihan nafas itu yang terjadi, jangan ke dada ya. Pada saat kamu dorong sini, rasakan di sini kosong. Otot ini nggak jadi keras, nggak membantu kamu. Tapi malah melentingkan badan kamu dan akhirnya punggung kamu akan sakit karena aku dipaksa untuk dada kamu naik. Dan berasanya sepertinya nafasnya lebih banyak kalau ke dada. Tapi kosong, dia nggak ada yang bisa menyimpan, punya tempat yang kuat untuk menyimpan udara itu nggak ada kalau di dada. Tapi pada saat di diafragma, dia punya di perut kamu, sekeliling perut kamu ada otot yang bisa menyangganya. Itu. Jadi gimana tadi cara latihan diafragma adalah tadi saya udah liatin, coba rasakan dulu otot seperti otot yang di samping itu. Terus kamu setelah itu coba nafas. Ya. Coba pada saat nafas itu dikembang, itu yang bergerak keluar. Nah, pada saat nyanyi itu yang dijaga. Supaya apa? Rongga tengahnya terbuka. Itu. Jadi pada saat ini yang samping sama lah kayak fondasi rumah tuh nggak pernah di tengah. Fondasi rumah itu nggak pernah di tengah. Tapi dia ada di kiri kanan, ada 4 penjuru minimal. Nah, itu yang terjadi pada saat kamu nyanyi. Bagaimana udara dari badan kamu bisa keluar sampai ke mulut sini. Nah, otot sekitar perut kamu tuh, diafragmanya yang harus dikuatkan. Itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, belum ada yang masuk lagi. Vincentius, semoga terjawab ya. Jadi atur diafragma seperti itu ya. Ada lagi? Silakan. Kalau ada, silakan langsung buka mic atau tulis langsung. Oke. Kayaknya udah nggak ada nih, Mbak Meta. Oke, Mbak Meta, mungkin ada pesan-pesan untuk kita bagaimana kita bisa meraih high note yang bagus gitu. Jadi balik lagi stimulasi nafas. Ya. Stimulasi nafas itu harus ya. Stimulasi nafas itu harus benar. Sehingga pada saat benar itu kita bisa ngembangin, bisa lebih menguatkan. Terus pada saat itu semua udah baik, diafragma dijaga juga. Dan biarkan udara keluar, mengisi not-not tinggi kita. Dan akhirnya pada saat semua sudah terapi, di situ rasa kita bisa kita simpan. Jadi badan kita tetap keras, tapi rasa kita bisa liar kemana aja kita mau dengan spirit nada yang seperti apa, dengan kualitas yang seperti apa, atau warna seperti apa, itu nggak ada masalah, tapi semua kembali ke badan kita. Support nafas, stimulasi nafas, penyangga di diafragmanya, sehingga kita mau apapun, yang itu dibilang, nyanyi itu bebasan, ya bebas. Tapi kita kenal dulu sama badan kita, penyangganya adalah badan kita. Yang bebas adalah keliaran imajinasi kita, keliaran pengembangan dinamika kita di luar, karena nyanyi itu semua kan di sini. Nah, balik lagi, kenapa nyanyi kita harus di depan? Karena di depan itu kita luas. Kalau kita melebarkan di badan kita, mau seperti apa tidak bisa. Badan kita pada saat, kita bukan balon ya, pada saat kita tiup terus tidak bisa mengembang, badan kita nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang harus diingat, mindsetnya harus bahwa badan kita nggak bisa mengembang dimanapun. Posisinya seperti itu yang bisa mengembang adalah pada saat suara kita dibutuhkan di sini. Nah,
udara kita bebas di sini untuk kita bisa berekspresi, untuk bisa berdinamika dengan suara kita bebas. Tapi kembali, kita hanya butuh ini. Gitu. Jadi berekspresinya seluas mungkin. Prinsip-prinsip bahwa bernyanyi adalah bebas sekali setelah kamu kenal diri kamu. Stimulasikan baik dari diri kamu dan bebaslah berekspresi. Kejarlah apa yang kamu mau, yang seperti yang tidak terbayang sekalipun, mungkin itu akan bisa tercapai sama kamu setelah kamu menguasai diri kamu. Karena itu semua terpakai juga pada saat bekerja, pada saat kita benar-benar mau serius dalam vokal misalnya, atau seperti aku misalnya. Aku harus ngajar. Nah, pada saat aku ngajar, aku nggak bisa cuman mulut aku bilang harus gini. Tapi pada kenyataan aku nggak bisa tangkep nilai apa yang bisa terukur untuk pencapaian kalian. Gitu. Nah, itu yang akhirnya aku lakukan untuk apa? Berguna untuk aku, berguna untuk kalian, dan akhirnya kita bisa maju bersama-sama sebetulnya. Membangun Indonesia yang lebih baik dengan apa? Kenapa enggak? Anak Indonesia harusnya ada merajai luar dong gitu sebetulnya. Hanya dengan vokal misalnya. Gitu. Karena Indonesia kaya sebetulnya. Jadi ayo Indonesia belajar, kita belajar vokal lebih baik, bangun dari diri kita sendiri dan kita share untuk banyak orang dan sampai keluar. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Meta Chandra. Sama-sama Mas. Untuk High Note ya sore hari ini ya. Semoga pasti juga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Mbak Meta yang udah share dan juga untuk sahabat pembelajar yang sudah bertanya tadi dan juga udah menyimak sharingnya Mbak Meta ya. Kita ketemu lagi minggu depan Mbak Meta. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses untuk kita semuanya. Ya, salam sukses luar biasa. Stay healthy. Terima kasih.